Assalamualaikum Lola. Waalaikumsalam, Bu Lia. Gimana nih siangnya? Gimana perasaan kabarnya nih? Iya, Sabtu hari ini 9 JP, Bu. Dari 10 JP saya. Jadi full ya, full sekali ya. Walaupun Luar di biasa. akhir ini ya ditinggalkan dulu buat kita Zoom sharing bareng ya, Bu ya. 9 JP dari 10 JP. Luar biasa ya. Kalau saya 8 JP hari ini. Iya, 9. Oke Bu, kemarin kan kita udah ini nih, udah rencanain ya, rencanain pertemuan hari ini kan. Kira-kira ada yang mau, apa sih yang mau Lola ceritain? Ada sih yang mau diceritain itu. Mungkin salah satunya apa sih? Pinginnya Lola itu ingin menggali kompetensi yang lebih dari dalam diri sih tentang bagaimana mengelola kelas gitu ya, mengelola keperaturan kelas, membuat suasana kelas itu menjadi menyenangkan. Nah, karena kan selama ini berbagai strategi yang udah diterapkan itu kan pasti ada sisi kondusif dan sisi yang nggak kondusifnya buat diterapkan gitu loh. Terus ada juga siswa mengontrol siswa yang ribut, nggak terkendali. Nah, itu yang salah satu menjadi kendala di dalam kelas sih. Itu sih, Bu. Oh, jadi kayak kepingin itu ya, kayak kepingin eh, ngobrol tentang gimana sih caranya buat pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu ya. Itu ya Iya, Bu ya. benar. Benar sekali. Gimana caranya kayak menghadapi anak-anak yang bikin kelas nggak kondusif gitu ya mungkin ya. Iya, benar. Iya, bikin kelas nggak kondusif, kemudian juga jadinya suasana kelas jadi kacau, ribut ya kan, karena dia apa namanya jadi toksik di dalam kelas itu, jadi ngebawa temannya buat buat hal yang sama seperti dia, membawa jatuhnya gitu kan, ada yang seperti itu sih yang ingin ditingkatkan kompetensinya buat mengatur suasana kelas itu jauh lebih kondusif. Gimana sih caranya gitu. Gitu ya. Emang ya kalau kalau kita udah ngerencanain sesuatu yang menurut kita tuh bakal seru tapi tiba-tiba ada yang bikin nggak bikin mengganggu gitu. Bukan Iya, mengganggu ya, bikin agak sedikit butuh perhatian gitu kan ya, mungkin kayak gitu ya Bu ya. Menurut Ibu Lola tuh kenapa tuh, kira-kira kenapa tuh si anak tuh bisa jadi pelaku gitu. Pelaku seperti ini. kenapa ya? Mungkin satu sisi saya berpikirnya itu karena caper ya. Anak usia yang seperti itu kan memang lagi mencari jati dirinya. Jadi lagi cari-cari perhatian gitu kan. Lagi caper sama temannya, lagi caper sama gurunya, minta kena tegur dan lain sebagainya gitu. Terus lagi satu lagi ya mungkin karena motivasi dia belajar itu kurang kurang dari teman-temannya yang lain sehingga dia mengganggu temannya yang lain gitu loh. Hmm, iya ya, yang bisa aja. Kalau dari yang saya observasi sih, yang saya lihat di kelas ya, karena kebanyakan anak-anak yang begitu, dia anak-anak yang caper gitu kan, yang cari perhatian, perhatian sama gurunya, minta kita marah, kita tegur gitu kan. Terus kalau ngedapin ngadapin anak yang kayak gitu tuh biasanya diapain? Biasanya Bu Lola ngapain? Oh, biasanya kalau dalam dalam pembelajaran ini, kalau mungkin secara individual ya, bukan dalam berkelompok. Nanti saya minta posisi duduknya itu bertukar. Duduknya Dipindahin gitu ya. bertukar, iya dipindahin aja posisi duduknya. Mungkin lebih dekat ke saya, ya kan, lebih dekat ke saya, diletakkan lebih dekat ke saya. Kemudian juga nggak bisa disatuin kalau yang anak-anak yang seperti itu ya kan, karena dia bakal bakal Makin komplotan jadinya, ya bakal makin rame. komplotan, ya makin ramai jadinya. Jadi dipisahin, dipencarin, kalau bisa didekatin ke kitanya gitu kan, supaya dia lebih fokus dengan kita dibandingkan untuk mengganggu temannya. Nah, dengan itu kan dia dapat perhatian kita, jatuhnya kan seperti itu ya Bu. Iya. Sudah diterapkan yang seperti itu sih. Sudah pernah diterapin kayak gitu Bu. Iya sudah, ya salah satunya yang seperti itu, cara 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 satu-satunya biar dia diem gitu kan. Hmm. Tapi tetap aja nggak lama, tetap tetap aja nggak lama.
prosesnya itu nggak lama, kita lengah sedikit, kita lagi ngejelasin sedikit, ya dia Berulang udah lagi. mulai lagi, berulah lagi gitu loh. Mm-mm. Itu di semua kelas itu terjadi atau beberapa kelas aja? Di beberapa kelas aja sih, tidak di semua. Cuma kan di beberapa kelas ini yang ada anak-anak yang mungkin bisa dibilang anak-anak yang inklusi ya. Nah, anak-anak yang inklusi ini yang lebih sering mengganggu teman yang lain gitu loh. Karena dia itu tadi, karena dia berkebutuhan khusus dan juga dia cari perhatian guru dan temannya gitu kan. Oh ada yang gitu ya. Ada, ada kalau di sini ada. Ini tadi kan kayak kita mau ngomongin nih gimana apa sih namanya tadi mau mencari kompetensi lebih untuk pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Hmm, Terus apa gimana juga supaya kelas itu kondusif gitu ya. Menurut iya. menurut ibu sendiri nih pembelajaran yang menyenangkan sama kondisi kelas yang kondusif itu yang gimana sih? Kelas yang kondusif nih menurut saya ini ya kelas yang bukan diam sih, bukan bukan diam artinya dia aktif, ada keaktifan di dalam kelas itu, dalam pembelajaran itu ada, tapi ya maksudnya tidak saling ribut, tidak saling yang aneh-aneh di dalam kelas gitu loh. Artinya tujuan pembelajaran di dalam satu kelas itu tuh tercapai dengan baik, itu yang saya maksud dengan kelas yang kondusif mungkin. Gitu. Tanpa Sebenarnya nggak hambatan. masalah, iya, tanpa hambatan. Sebenarnya nggak masalah kalau kelasnya ribut, tapi ributnya bisa terkontrol. Ya lebih baik dibandingkan ribut yang nggak bisa kita atur lagi Ya, gitu kan. iya, iya, iya. Jadi tuh yang kondusif menurut ibu tuh eh, ketika tujuan pembelajaran itu tercapai gitu ya. Tercapai dengan Walaupun baik. tapi ributnya itu ribut bermakna gitu ya. Mungkin gitu Ribut ya. bermakna, iya, ributnya bermakna Ribut karena dibandingkan. mereka gimana? Ribut karena mereka lagi diskusi mungkin gitu ya, Bu, ya. Iya, ribut diskusi, ya itu nggak Karena, masalah. Ya ini kalau ribut di dalam kelas ya ribut lempar-lemparan botol, lempar-lemparan kertas, ya kan jadinya jadinya ini kan karena itu tadi kan. eh, itu udah anarkis gitu ya. Iya, karena ada salah satu yang di kelasnya itu gitu kan. Eh, kan udah ibu coba tadi tuh ya, udah ibu coba tadi kan, udah ibu coba untuk memindahkan dia pada ibu supaya lebih dia itu tadi ada perubahannya ya, Bu, ya. Iya, alhamdulillah sih ada, walaupun belum secara efektif kondusif sekali itu belum sih, belum 100% itu belum, tapi sudah masuk ke kategori kondusif lah, walaupun hanya setengah atau seperempat lah gitu, bilang gitu kan dalam pembelajaran. Intinya tujuan tercapai dengan baik, itu salah satu proses pembelajaran yang baik kalau menurut saya, yang kondusif menurut saya seperti itu. Iya ya, walaupun ada perubahan walaupun nggak terlalu tinggi tapi kalau udah ada perubahan peningkatan sedikit udah happy banget kita ya. Iya, udah happy banget gitu loh. Ada timbal baliknya antara kita sama siswa itu ada gitu kan. Ya, benar kata Bu Lili tadi, ribut yang bermakna. Nah, itu nggak masalah daripada ributnya yang nggak bermakna, yang aneh-aneh seperti itu. Iya iya. Kan gimana tuh kalau menurut ibu nih ya? Kita kan udah terpikir nggak apa ada strategi lain kah, metode lain kah? Ini kan udah ada peningkatan nih, tapi kan kira-kira ada strategi lain nggak untuk bisa membuat si anak ini lebih apa termotivasi mungkin karena tadi udah bilang kan motivasinya mungkin kurang gitu jadi dia Mm-mm. lebih ngabisin waktu ke caper kayak gitu ya mungkin Iya, benar. mungkin ada kak kepikiran sama ibu strategi lain nih gitu, yang mau diterapin ke sebagian anak ini. Ada sih, ya mungkin salah satunya sebelum kita mengajar itu kan ada asesmen diagnostik ya. Kita harus tahu dulu tes awal dari siswa-siswa kita yang seperti apa kan ya. Dia itu kategorinya yang siswa yang bagaimana, gaya belajarnya yang seperti apa, ya seharusnya yang seperti itu sudah dikelompokkan masing-masing gitu. Strategi mungkin yang lebih tepat, strategi untuk dia
yang memberikan variasi dari model-model pembelajaran yang kita terapkan gitu kan, media ajarnya, bahan ajarnya kita variasikan untuk dia, jadi supaya dianya lebih terfokus sama yang namanya karakternya dia gitu kan, dia bisa belajar lebih lebih fokus gitu sesuai dengan apa yang diinginkannya gitu kan. Jadi balik-balik lagi tuh kayak ibu mungkin nantinya kita lah ya, kita sebagai guru lah ya, Iya benar. mau bikin eh, apa metode yang beragam gitu kan tadi ya, cara yang beragam, mungkin mengaitkan permainan yang beragam, mungkin gitu tadi ya yang ibu kelola bilang tadi, Iya, supaya sesuai dengan si kebutuhannya tadi. iya benar. Iya ya. Eh, berapa waktu tuh kira-kira yang dibutuhin buat bisa merubah dari mewujudkan pembelajaran yang tadinya kurang kondusif menjadi kondusif itu kira-kira kayak sebelumnya berapa waktu? Oh, kalau kita ngomongin berapa waktu ya, Bu ya? Eh, kayaknya butuh pengulangan ya, butuh pengulangan strategi itu karena dan butuh refleksi juga. Misalnya kita terapkan dari satu kelas ini, ternyata kelas ini berhasil, belum tentu di kelas lain itu berhasil juga gitu. Tapi ya tetap aja harus punya komitmen dengan variasi dari model-model metode-metode ajar kita, strategi ajar kita yang seperti apa variasinya itu. Ya, insya Allah sudah ada adaptasi dari anaknya bahwa ini cara mengajarnya saya, ini cara mengajar guru tersebut dan dia harus seperti apa gitu loh. Dan dia harus seperti apa, dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Itu. Dari proses pengulangan Iya, dari iya dari proses pengulangan. Ya, mungkin 3 sampai 4 kali kita terapkan hal yang sama, saya rasa sudah mulai terbiasa. 3 sampai 4 kali pertemuan pun saya rasa sudah terbiasa, ya kan? ada perubahan ya, harapnya. Iya ada perubahan walaupun hanya sedikit, tapi kita anggap itu perubahan. Ada lagi kan kira-kira yang itu yang bisa kita lakuin buat mewujudkan lagi eh, pembelajaran yang menyenangkan selain ganti-ganti metode, mungkin mereka ke posisi posisi yang aman dan terjangkau gitu ya. Akhirnya Iya, ada lagi kan yang bisa kita lakuin sebagai guru. Lagi mungkin di pembelajaran itu ada nggak selamanya jam kita itu di pagi ya. iya benar, karena kita kan ada jam pagi ya, kedapatan jam pagi ya, syukur alhamdulillah masih ketemu anak-anak yang segar-segar, ketemu di jam terakhir, ya wah syukurillah jadinya kan gitu. Ketemu siswa-siswa yang udah lemas gitu kan, udah keringatan, udah baunya udah macam-macam, udah Udah pokoknya udah yang pikirannya mau pulang gitu. pikirannya udah mau pulang gitu kan. Nah, ya salah satu strateginya sih membawa mereka mengikuti mengikuti inginnya mereka sih. Kira-kira inginnya kamu belajarnya hari ini yang gimana? Gitu kan, yang gimana? Kita bawa santai aja. Kalau memang kita mau keluar kelas, ayo kita keluar kelas gitu kan. Kita keluar kelas, kita belajar di luar. Eh, apa yang mau kita pelajari sesuai dengan materinya kita aja pelajari di luar, nggak masalah kita gitu aja. Sama satu lagi mungkin kalau memang tidak kondusif untuk belajar di luar, ada kelas yang tidak kondusif untuk belajar di luar, mungkin terapkan ice breaking dulu lah untuk ya untuk meningkatkan motivasinya dan bisa lebih fokus kan, biar bisa lebih fokus Ya, dalam mindfulness ya. mindfulness. Iya benar banget, dia punya kesadaran penuh ya kan buat belajar itu yang seperti apa. Iya, menarik ya. Luar Uh, biasa banget jadi guru ya, harus banyak ide. Iya, harus banyak ide. Jadi kalau sudah habis dari kelas ini ke kelas sebelah lagi, kira-kira cocok nggak ya ke kelas ini seperti apa yang ini strateginya. Ke kelas ini lagi beda lagi. Jadi kan harus harus banyak yang harus diterapkan gitu loh. Harus cari-cari Jadi, referensi ya. iya harus banyak Biar, cari referensi. biar banyak inspirasi ya, luar biasa Iya, banget ya. berbanyak inspirasi. Salah satunya yang dengan kita sharing sih ya, sharing dengan ya kita kan kombel kan tiap minggu ya, Oh tiap iya, minggu iya. ya ketemu rekan guru, mungkin sharing-sharing sih ngelepasi beban sih saya bilang kalau sharing-sharing yang Oh, seperti oh itu kan iya. ya. Heeh.
Kadang iya ya, banyak ya. Kadang dari ngobrol itu dapat juga pengalaman orang yang bisa kita Iya, ambil gitu ya. yang bisa kita ambil gitu kan. Melepaskan beban Menarik, saja. menarik ya Bu ya. Banyak banyak nih yang direncanain ya. Banyak untuk Iya. membuat pembelajaran yang menyenangkan. Selain tadi apa merancang strategi pembelajaran yang beragam, kemudian memberi perhatian kepada siswa gitu tadi Bu ya. Iya. Kemudian apa tadi? Apa melibatkan siswa gitu ya, melibatkan Mm-mm. siswa nih. Dia mau belajarnya yang gimana, dikasih ice breaking juga ini luar biasa banget bro lah, jempol berupaya sekali Kenapa? deh gitu ya. Iya, banyak sekali strateginya jadinya gitu. Iya berupaya sekali. Kira-kira ada lagi hal yang masih menjadi beban yang mau kita bicarain? Enggak sih, sudah rasanya udah lepas sih. Ya, salah satu beban yang sangat-sangat mendalam sih ya itu sih. Beban ya. Iya, jadi beban kan gitu kan. Sudah terlepas gitu ya. Jadi sudah terlepas salah satu permasalahan yang benar-benar jadi apa ini harus ngapain lagi nih, gimana lagi nih. Jadi butuh peningkatan kompetensi itu tadi, baliknya lagi. Kayak ada yang terselip tadi ya, agak lupa. Iya, Ya dari kayak misalnya dari tadi udah ibu udah pernah dicoba tapi belum sudah ada peningkatan walaupun belum belum terlalu apa sih sempurna gitu ya. belum sempurna gitu ya. Oke gimana nih? Mungkin kita udah nyampe lah, udah sampai ke udah terurai ya Bu, sudah terurai ya Iya, benar, permasalahannya sudah, ya. iya. Udah terurai permasalahan. Oke di penutup nih Bu, di ending akhir gimana nih perasaannya? Udah ngobrol-ngobrol kita nih udah lumayan ya Lebih kita obrolin nah, gimana benar. perasaannya? Lebih plong sih, lebih plong, lebih berasa lebih apa namanya, lebih tenang karena udah mendapatkan pencerahan sih ya. Rasanya saya menemukan hal-hal yang baru lagi, menemukan gimana nih seharusnya seharusnya masalah saya itu harus seperti apa penyelesaiannya, harus bagaimana yang baiknya. Itu sih Bu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Iya, Dengan kita ngobrol kayak gini kayak muncul sendiri ide-ide sendiri tadi iya, ya. Ibu sendiri yang benar. mengungkapkan tadi apa ide-idenya. Oke Bu, Mm-mm. tadi Bu bilang 2, 3, sampai 4 kali pertemuan lagi. Berarti nanti Iya, sekitar 2 minggu ya. Dua iya minggu mungkin Bu. ya. Oh, benar. 2 minggu lagi Wah, kita ngobrol lagi oke? Kita oke, insya ngomongin. Allah Ibu. Iya. Oke, terima kasih Bu Lola. Terima kasih banyak atas Sama-sama. pembicaraan yang luar biasa hari ini. Oke, sampai ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung komen.